Tapi memang kemarin kendala terbesar di Subuh Salam adalah memang BBM, langkanya BBM. Lalu kami buatlah surat edaran, boleh mengisi itu Rp40.000, ada mobil itu Rp100.000. Tapi pada dasarnya pasokan memang kemarin berkurang dari Medan. Lalu kami kirim surat kepada Menteri ESDM Pak Bahlil, dan saya langsung menelpon kepada beliau dari Kota Subuh Salam, dan alhamdulillah direspon. Lalu kebutuhan BBM kita sudah kembali normal karena ada depot Sibolga dan depot Medan itu mengirim sudah penuh suplai BBM. Yang pertama paling penting adalah ketika terjadi musibah ini, jangan panik. Jangan panik, tetap yang kedua berbaik sangka, positive thinking. Pemerintah itu hadir, tapi tentu butuh proses. Dan yang ketiga, bantu doakan kami agar bisa menjalankan amanah ini dengan baik dan benar. Dan program kami tepat sasaran kepada masyarakat Kota Subuh Salam. Halo sahabat Kompas.com, kembali lagi dengan saya Monica Rosa di Nusaraya. Hari ini saya berkesempatan untuk berbincang dengan salah satu wali kota dari Provinsi Aceh, yaitu Wali Kota Subuh Salam, Bapak Haji Rashid Bacin. Halo Bapak, Assalamualaikum. Halo Mbak, Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah hadir di studio Kompas.com. Baik Mbak, terima kasih juga sudah mengundang kami dari Kota Subuh Salam untuk bisa menyampaikan kepada publik terkait terkini informasi banjir yang ada di Kota Subuh Salam, Provinsi Aceh. Baik Bapak, mungkin pertama-tama kami juga ingin menyampaikan rasa simpati kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, dan tentunya Kota Subuh Salam yang memang saat ini sedang menghadapi musibah banjir ya Bapak. Benar, Mbak. Semoga seluruh keluarga yang berdampak diberikan ketabahan, kesehatan, dan kekuatan, dan semoga proses pemulihan dapat berjalan cepat dan lancar. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak. Di tengah situasi sekarang ini Bapak berkenan hadir untuk memberikanlah perkembangan terbaru kepada masyarakat dan sahabat Kompas.com khususnya terkait kota Bapak. Baik, terima kasih. Yang pertama juga kami atas nama pemerintah daerah turut berbelasungkawa atas terjadinya musibah yang melanda di Pulau Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga Provinsi Aceh, khususnya Kota Subuh Salam. Alhamdulillah Kota Subuh Salam sudah mulai normal, sudah pulih. Kemudian para pengungsi juga sudah kembali ke rumah masing-masing, dan juga bantuan darurat banjir sudah kita salurkan kemarin. Kita antar, ada sebagian langsung kepada desanya, ada juga kita drop di kecamatan. Lalu pihak kecamatan yang akan mendrop ke tempat desa-desa yang terdampak banjir. Dari 82 desa Kota Subuh Salam, terdampak banjir di Kota Subuh Salam itu terdiri dari 4 kecamatan. Lalu ada Kecamatan Sultan Dolat, dan juga Kecamatan Runding, dan juga Kecamatan Longkip, dan ini memang di bataran sungai. Lalu ada satu Kecamatan Simpang Kiri, di itu Danau Tras. Dan alhamdulillah pada dasarnya sudah kembali normal seperti biasa. Hanya tinggal dampak pasca banjirnya lah yang kita butuh penanganan khusus. Baik, alhamdulillah Bapak dengan kondisi di sana. Mungkin boleh diceritakan Bapak untuk di Kota Subuh Salam, kira-kira ada berapa korban yang meninggal dunia? Izin Mbak, yang korban meninggal dunia pas pada malam hari banjir itu tanggal 26 November malam ke-27 itu ada meninggal dunia di Desa Sukamaju, Kecamatan Sultan Daulat. Kemudian sekitar 2 hari yang lalu juga ada warga kita sedang mengais nafkah menyeberangkan sawitnya, ada namanya Delay Kombi, karena debit airnya tinggi, lalu beliau ini terjatuh dan juga meninggal dunia. Jadi pada dasarnya di Kota Subuh Salam meninggal dunia ya ada 2 orang. Lalu kalau yang hilang sampai saat ini belum ada yang melapor kepada posko penanggulangan banjir yang ada di Kota Subuh Salam. Baik, kalau untuk skala kerugian kira-kira Bapak di Kota Subuh Salam ini kira-kira berapa Bapak untuk nilainya? Kalau kerugiannya sudah kita hitung kemarin itu sampai sekitar 2,3 triliun. Ini kalau kita hitung kerusakan sekolah yang harus ada direlokasi, ada jembatan, jalan yang putus, kemudian juga ya kebun masyarakat, baik itu kebun jagung, kemudian padi, lalu kelapa sawitnya. Jadi kelapa sawit ini setelah kena banjir,
dia berapa bulan lagi baru bisa pulih karena dia membusuk. Oke, Jadi baik. tentu ini juga harus kita hitung kan. Kalau jelas akuratnya ada data kami ini ya perkebunan saja ini dampaknya ada sekitar 352 hektar kena. Jadi kalau kami hitung kemarin ada rapat dengan SKPK atau dinas terkait itu sekitar 2,3 triliun rupiah daripada efek kerugian banjir ini yang ada di Kota Sebulu Salam. Baik Bapak, berarti kalau dari Pemkot sendiri Bapak saat banjir dan pasca banjir itu langkah darurat apa sih Pak yang sudah dilakukan dari Pemkot? Langkah darurat yang kami lakukan pada tanggal terjadi banjir itu kami Perkopimda dan dinas terkait langsung memberikan bantuan yang tanggap darurat seperti beras, air bersih, kemudian juga ada minyak goreng, lalu juga ada Indomie, lalu juga ada pakaian yang layak pakai. Mana tahu ada sanak saudara kita kemarin yang membutuhkan, itu segera kita salur tangkap darurat. Lalu kami atas nama kepala daerah tentu menjalin komunikasi dan koordinasi kepada pihak provinsi dan juga pemerintah pusat. Alhamdulillah seperti kemarin tanggal 6 saya lihat hujan lagi datang, lalu saya japri kepala BNPB pusat agar ada di CMO kan, agar misalnya hujan ini kemana kira-kira ditolak agar jangan lagi di wilayah Kota Sebulu Salam. Alhamdulillah hitungan jam itu langsung reda hujannya. Jadi memang intinya saat ini adalah para pimpinan kepala daerah ini perjuangan bagi kita dan memang harus aktif kita komunikasi kepada pihak provinsi dan pemerintah pusat. Ada komunikasi pasti ada solusi. Itu menurut kami, Mbak. Baik Bapak, berarti saat kejadian kemarin itu apakah sempat putus sinyal, kemudian juga untuk komunikasi itu di Kota Sebulu Salam seperti apa, Pak Wali? Di Kota Sebulu Salam signal alhamdulillah bagus, hanya malam banjir dan juga 4 hari setelahnya ada beberapa desa seperti Sukamaju dan juga Tanah Tumbuh itu memang putus listrik. Sebab kalau dihidupkan takut kita terjadi korsleting atau kontak. Maka ya secara otomatis bukan mati lampu ini dari PLN, tapi memang kita memohon agar dimatikan supaya tidak berefek nanti warga kita yang bisa kena setrum listrik. Tapi kalau seperti Tanah Tumbuh, karena Tanah Tumbuh ini pasokan listriknya dari Kabupaten Aceh Selatan. Jadi memang ini karena Aceh Selatan kemarin parah banjirnya dari Trubon, maka itu padam sampai sekitar 1 mingguan. Lalu kami minta bantu kepada BNPB agar mengirimkan genset. Dan gensetnya sudah datang, tapi proses untuk penyaluran. Itu Mbak yang bisa kami lakukan. Baik, mungkin kemudian bagaimana dengan komunikasi dengan BPBD, TNI Polri, dan mungkin relawan di lapangan, itu kondisinya seperti apa Bapak? Ya, alhamdulillah koordinasi kami Perkopimda, baik itu dengan pihak Polres, kemudian juga BPPD, bahkan BNPB, kami tembus komunikasi, dan juga pemerintah provinsi menurut kami sangat baik dan aktif. Contoh kemarin Kemensos kami telepon kepada Ibu Cece, kemudian juga langsung seketika itu datang makanan siap saji. Kemudian juga kami telepon BPPD karena kami ada kewalahan kemarin, ada alat, ada speed atau perahu karet juga langsung ditanggapin, dikirim dari Medan. Jadi memang kami saat ini kepala daerah yang terdampak banjir ini, ya inilah ujian terberat mungkin kan kepada kita, bagaimana keaktifan kita, baik juga ke media sosial, ke pemerintah pusat atau provinsi, atau juga kepada masyarakat. Baik, berarti kalau relawan memang sudah ada ya Pak? Oh ya, relawan sudah ada. Sudah Alhamdulillah turun. kami berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, Bang Sapar selaku bupatinya mengirimkan kemarin juga logistiknya, kemudian juga ada tenaga medisnya dari KNPI Kabupaten Abdia juga sudah datang untuk membantu korban banjir yang ada di Kota Sebulu Salam. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan lancar dan baik. Baik, berarti kolaborasi memang sangat dibutuhkan ya Pak ya untuk kondisi. Benar, kolaborasi terkait penanganan dampak banjir itu yang paling sangat diutamakan. Baik, baik Bapak. Kemudian selain itu bagaimana Pak Wali untuk pengelolaan dan distribusi bantuan sosial yang diuntukkan masyarakat, terutama yang memang kehilangan mata pencaharian Pak Wali? Pengelolaan distribusi seperti yang kami sampaikan di awal tadi, saat ini pangan kita alhamdulillah cukup stok, kemudian juga seperti beras itu sudah kita salurkan kepada pihak korban banjir ya, baik juga dampaknya itu kita bagikan kemarin perdana itu 8 kilo per keluarga.
lalu masuk ada lagi beras, kita tambah lagi jadi 5 kilo. Itu semua mendapatkan. Nah, kemudian penanganannya ini tadi tentu kami berkoordinasi dengan pihak kecamatan. Pihak kecamatanlah yang memanggil kepala desa atau kecik terkait tiap-tiap desa tersebut. Jadi pada intinya memang koordinasi lintas sektoral ini yang paling utama untuk segera menyelesaikan problem dampak musibah banjir ini, Mbak. Baik Bapak. Kemudian masalah yang timbul dari bencana ini kan Pak Wali salah satunya adalah kelangkaan BBM, Iya, betul. iya. Bagaimana Pak Wali kemudian Pemkot gitu ya Iya. merespon hal ini Bapak? Alhamdulillah kami merespon warga kami yang kewalahan tentang BBM. Memang ini kemarin yang paling mencuat di Kota Subuh Salam. BBM sampai harganya ini Rp75.000 1 liter, Pak. Luar biasa. Jadi ya problemnya lagi adalah ada pedagang eceran dadakan. Nah, jadi dia antri, dia bawa sepeda motor besarnya, dia bisa beli sampai 100.000, lalu nanti dia suling, dia ecer. Maka ini kemarin kami ada rapat Forkopimda, kami buat beberapa skema, salah satunya kemarin ada skema setiap sepeda motor boleh mengisi itu Rp20.000. Ternyata ini juga berat diterima oleh publik karena ada 3 kecamatan yang jauh. Sampai di pom bensin mau pulang habis lagi. Jadi Sudah habis. bagaimana stoknya kan begitu. Lalu kami buatlah surat edaran boleh mengisi itu Rp40.000, ada mobil itu Rp100.000. Tapi pada dasarnya pasokan memang kemarin berkurang dari Medan. Lalu kami kirim surat kepada Menteri SDM Pak Bahlil dan saya langsung menelpon kepada beliau dari Kota Subuh Salam dan alhamdulillah direspon. Lalu kebutuhan BBM kita sudah kembali normal karena ada Depot Sibolga dan Depot Medan itu mengirim sudah penuh suplai BBM. Tetapi memang kemarin kendala terbesar di Subuh Salam adalah memang BBM. Langkanya BBM dengan disebabkan tadi ya Medan juga kan kena banjir. Jadi pengirimannya juga berat. Lalu juga antri di jalanan ada longsor. Nah, tapi alhamdulillah sudah 4 hari ini sudah kembali normal terkait tentang ada BBM yang ada di Kota Subuh Salam. Begitu juga dengan LPG. Tabung LPG sempat kemarin harganya kami dengar itu Rp75.000 satu tabung LPG yang beratnya 3 kg. Lalu kami sampaikan kepada Disperendakop, UMKM kita dan Satpol PP agar merazia paling tidak penertiban. Lalu kami kembali bermohon kepada Kementerian SDM dan Pertamina. Saya aktif komunikasi dengan Pak Misbah, itu Direktur Pertamina yang ada di Banda Aceh. Dan juga dengan Pak Bahlil sendiri, saya minta tolong agar ya pasokan BBM di Subuh Salam itu penuh. Sebab Banda Aceh sekarang menuju Medan, mereka kemarin lewat Subuh Salam, Pak. Karena lintas Biren ini kan terputus. Mereka lewat Kota Subuh Salam secara otomatis. Ya, transport semakin ramai, kendaraan semakin ramai ke Kota Subuh Salam, tentu juga bahan bakar harus bertambah. Sementara pasokan dari Medan Sumatera Utara berkurang. Maka kemarin kami sudah suratin, alhamdulillah sudah dikabulkan dan sudah berjalan lancar. Ya, sistemnya ke depan memang kami berharap sih nanti ada bantuan daripada pemerintah pusat menangani banjir yang ada di Kota Subuh Salam, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, dan ini memang seperti langganan banjirnya. Maka untuk kedepannya kami berharap cara mengatasi banjir ini ya khusus untuk Kota Subuh Salam ini ada dibuatkan kanal agar ketika terjadi banjir air ini bisa kita alirkan ke Aceh Selatan. Lalu di Singkil ada buat talut lagi dan kanal Laikihing namanya, kalau kami namanya kanal Oboh. Lalu mungkin di Aceh Tenggara ini ada program reboisasi, kembali penanaman agar penghijauan kembali. Selama ini mungkin banyak kayu yang sudah ditumbang, penghijauannya tidak ada, maka banjir ya dengan cepat saja datang. Maka kami berharap nanti kepada ya pihak terkait, dinas terkait yang ada di pemerintah Aceh bagaimana memikirkan ya menanggulangi bencana banjir yang ada di Kota Subuh Salam, Aceh Singkil, Aceh Selatan. Ini khususnya Pantai Barat Selatan, Pak. Baik. Berarti ini juga nanti akan ada kerjasama mungkin ya Pak dengan provinsi dan pemerintah pusat untuk mitigasi bencana ke depannya. Iya, pastinya seperti itu, Mbak. Dan kami sudah siapkan proposalnya itu terkait penanggulangan bencana banjir yang ada di Kota Subuh Salam, Aceh Singkil ini. Baik, semoga memang terrealisasi ya Bapak ya. Amin. Kemudian untuk
langkah Pemkot Bapak untuk pemulihan ekonomi dari masyarakat yang terdampak, kira-kira rencananya apa Pak Wali? Langkah kami ini memang kemarin kami sudah mendata seperti masyarakat kami ini yang kebun jagungnya dan padinya yang terdampak tadi. Mereka juga tentu down kan. Lalu untuk menyemangatin itu pertama tentu sembakonya untuk ya 2 minggu ke depan ini tentu kita salurkan dulu. Nah, setelah kita salurkan bahan sembakonya, lalu juga kami berharap, kami sudah buat proposal ya, pengajuan kepada pemerintah, khususnya Kementan, Kementerian Pertanian, agar segera juga dibantu bibit padi, bibit jagung, dan pupuk. Nah, karena juga kalau dari pemerintah kota kita berat untuk membantu yang namanya finansial, sebab daerah kami ini lagi defisit Mbak, sampai 300 miliar rupiah. Jadi kami tidak ada anggaran untuk itu, BTT kami saja terbatas hanya sekitar 1,1 miliar. Lalu kami atas nama kepala daerah aktif menginformasikan, mengkomunikasikan kepada pihak provinsi dan pemerintah pusat agar ekonomi warga kami ini ya segera kembali pulih. Caranya bagaimana? Tentu ada uluran tangan daripada pemerintah pusat. Nah, seperti binatang ternak mereka yang juga sudah banyak yang mati, kambingnya, kemudian juga sapinya, ada hitungan sama kami juga ratusan ekor. Tentu ini butuh uluran tangan. Nah, kalau dari pemerintah Kota Subuh Salam hanya bisa perpanjangan tangan mengkomunikasikan kepada pihak-pihak terkait yang ada di provinsi dan pemerintah pusat. Itu yang dapat kami lakukan, Mbak. Baik, kalau untuk sektor UMKM Pak Wali, itu apakah terdampak dan kira-kira langkah apa Pak untuk pemulihan masyarakat yang memang memiliki UMKM dan terdampak? Nah, kalau UMKM ini pada dasarnya kan bergelut ini di Kecamatan Simpang Kiri. Di Simpang Kiri ini dampak banjirnya hanya pasca banjir ini tadi. Karena BBM naik, kemudian bahan pokok juga naik. Maka kami di sini ya kami tingkatkan untuk pengawasan. Pengawasan dengan Dinas Disperendakop, dengan Satpol PP WH agar bisa merazia di mana ada satu toko yang akan menaikkan harga pangan tersebut. Itu yang bisa kami lakukan. Baik, baik. Oke. Nah, kemudian Pak Wali, bagaimana pemerintah mengupayakan pemulihan infrastruktur, Pak? Terutama tadi yang sudah Bapak sampaikan ya, infrastruktur dasar seperti jalan, kemudian jembatan, fasilitas publik gitu. Bagaimana, Pak Wali? Kami atas nama pemerintah daerah 3 hari yang lalu sebelum saya berangkat ke Banda Aceh, kemarin kan datang Pak Presiden pada hari Ahad sampai hari Senin. Lalu kami juga berangkat ke Banda Aceh, kami siapkan ada draft, itu kan dalam hitungan kami pemerintah Kota Subuh Salam kemarin ada 2,3 triliun. Jadi langkah yang kami lakukan ya tentu kami mengajukan proposal permohonan kepada pemerintah pusat. Kalau dari pemerintah daerah atau pemerintah provinsi seperti merelokasi sekolah yang ada di Kecamatan Sultan Daulat namanya SDN Jabi-Jabi. Itu nilainya sampai 12 miliar. Mana sanggup kita dari pemerintah Kota Subuh Salam atau mungkin Provinsi Aceh. Maka kami berharap tentu kepada Kementerian Dikdasmen agar bisa merelokasi sekolah ini ke tempat yang lebih tinggi. Tanahnya sudah kami siapkan. Begitu juga jembatan yang ada terputus. Tentu juga kami berharap ya dari pemerintah pusat yang membantu untuk pemulihan infrastruktur ini. Seperti rumah juga, data kami rumah ini kena izin. Rusak berat ini ada 16, rusak ringan ini ada 48, rusak sedang ini 791 unit. Dan ini proposalnya sudah langsung saya serahkan kemarin pada Pak Dirjen Perkim, yaitu Pak Imron. Dan juga sudah saya tembuskan PDF-nya itu kepada Kementerian PKP, Bang Ara Marwar Sirait. Jadi paling tidak kepala daerah ini memang diuji untuk aktif komunikasi kepada pemerintah pusat. Bahkan tadi sebelum kita wawancara ini juga sudah saya tembuskan ya permohonan lagi kepada Kementerian PU agar segera dibantu pemerintah daerah Kota Subuh Salam penanganan ya jalan yang rusak, yang terkope aspalnya, yang putus jembatannya. Itu Mbak yang bisa kami lakukan penanganan infrastruktur ini. Baik, Pak. Bahkan sedihnya Subuh Salam ini adalah alat beratnya saja nggak ada lagi layak yang dipakai. Semenjak tahun 2007 sampai ini sudah tahun 2025, eskavatornya cuma satu. Itu pun kita peruntukkan di saat ini di TPA kita, tempat pembuangan sampah kita itu. Untuk menumpukkan sampah ini atau mungkin mengumpulkan. Ketika sudah mau mendorong lumpur yang ada di Sultan Daulat dan Runding ini pun terpaksa kami bisa
hanya minta tolong ke perusahaan. Ada PT MSB, ada PT SSN. Jadi saya juga berterima kasih kepada kedua perusahaan ini yang membantu alat loadernya untuk mengorek tanah yang berlumpur yang ada di jalan. Jadi itu yang bisa dilakukan oleh kepala daerah. Maka sekali lagi kami sampaikan tadi bahwasanya saat ini ujian kepala daerah ketika bencana banjir ini memang diuji ini. Bagaimana keaktifan kita kepada masyarakat yang dampak banjir, bagaimana keaktifan kita kepada pemerintah provinsi dan pusat, bagaimana juga kita meng-up kepada media. Jadi supaya juga agar publik tahu bahwasanya ini kita loh ada terkena musibah begitu. Jadi pada dasarnya kami dari Kota Subuh Salam juga tidak hanya berharap kepada pemerintah, ya juga kepada semua pihak yang ada hatinya rasa terpanggil untuk membantu orang-orang yang kena kebanjiran ini. Bukan hanya untuk Subuh Salam, bahkan umum ya untuk ketiga provinsi ini. Itu Mbak. Berarti kuncinya komunikasi dan kolaborasi Benar sekali. ke semua pihak ya Pak Wali ya. Benar sekali. Baik, Pak Wali, kita sudah banyak membahas soal kondisi banjir dan kemudian penanganannya di lapangan. Memang ini situasi yang berat ya Pak Wali ya. Dan di tengah tantangan seperti ini kami yakin Subuh Salam juga punya hal positif dan potensi yang mungkin bisa kita kembangkan dan bisa juga jadi kekuatan ke depannya Pak Wali. Sebenarnya mungkin Ocha ingin bertanya kira-kira apa saja sih Pak potensi terbesar yang dimiliki Subuh Salam yang ingin Bapak dorong di periode kepemimpinan Bapak? Potensi yang terbesar tentu adalah di perkebunan kelapa sawit Mbak. Dan juga ada sektor wisata, tapi ini mungkin yang belum bisa kita tata. Saya juga sedih melihat keadaan Kota Subuh Salam ini. HGU-nya begitu luas, banyak. Ada perusahaan sawit, pabrik kelapa sawit juga banyak. Tapi NPWP mereka, pajaknya ini berada di Pekanbaru dan Medan dan Jakarta. Sehingga pajaknya tidak ada di Kota Subuh Salam. Sehingga PAD kita tidak ada. Maka ke depan memang kami ingin menata ini kepada perusahaan ini agar menekankan ya NPWP-nya itu ada di Kota Subuh Salam. Potensi Subuh Salam yang pertama tentu perkebunan yaitu kelapa sawit, ada pabrik. Dan yang kedua yaitu juga pabrik minyak goreng. Saya sudah buat proposal kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Masa besarnya provinsi Aceh ini belum ada pabrik minyak goreng di sana. Hanya CPO. CPO ini diangkat ke Sumatera Utara. Kemudian nanti minyak gorengnya lalu dikirim lagi ke Aceh, ke Kota Subuh Salam. Loh, kenapa tidak ada dibangun satu pabrik minyak goreng, Pamigo, pabrik minyak goreng yang ada di Kota Subuh Salam. Khususnya untuk menangani Barsela dulu, pantai barat selatan ini. Ada tetangganya Aceh Singgil, ada Subuh Salam, ada Aceh Selatan, ada Aceh Barat Daya, ada Nagan Raya, ada Melabuh, lalu ada Aceh Jaya. Nah, sekian banyaknya PKS, pabrik kelapa sawit ini hampir mungkin 30 bahkan lebih. Kenapa tidak ada Pamigo satu saja, pabrik minyak goreng? Maka dalam kepemimpinan kami sedang berjuang terus mencari investor atau dari APBN agar ada dibangunkan pabrik minyak goreng yang ada di Kota Subuh Salam. Kemudian selanjutnya lagi potensi kita wisata. Baik itu wisata rohani, di sana ada makam ulama besar Syekh Hamzah Pansuri, yaitu beliau seorang sastrawan dan filsafat atau filosofis. Artinya beliau ini sastra Indonesia. Kita tahu ada dulu namanya Syair Perahu, ada beberapa profesor juga sudah meneliti tentang Hamzah Pansuri ini seperti Pak Prof. Brensky dari Rusia. Kemudian kemarin ada juga ditampilkan lagi di Cirebon oleh sahabat saya Ginanjar. Bersama Caterpillar ya, ada profesor dari Skotlandia membahas tentang Hamzah Pansuri ini. Nah, ini kan potensi. Kenapa tidak kita buka wisata rohani? Kemudian juga ada di sana air terjun, apalagi Subuh Salam ini disebut adalah negeri 1001 air terjun. Kalau di Sumatera Utara ada Bandara Silangit, kalau di tempat kita Subuh Salam ada air terjun Silangit namanya. Sangat indah dan bagus. Baik. Ini yang harus kita kembangkan. Ya, semoga saya bisa ke sana ya Pak. Amin, welcome ya. Terkait sumber daya manusia Bapak, ini kan juga jadi aspek penting. Kira-kira langkah apa yang ingin Pak Wali lakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia? Berbicara tentang SDM saya agak tersenyum terus Mbak. Kami ada grup para kepala daerah seprovinsi Aceh, lalu pernah dikirim oleh sahabat saya seorang kepala daerah. SDM terendah di provinsi Aceh itu adalah Kota Subuh Salam. Sedih saya Mbak. Bahkan di Kota Subuh Salam ini, doktornya saja yang S3 bisa saya hitung jari hanya 7 orang. Lalu ada satu lagi nanti akan menjadi doktor juga.
Berarti 8 orang. Bahkan profesor saja belum ada. Dari satu kota Subuh Salam, masa nggak ada yang menjadi profesor? Maka kemarin saya umumkan pada Hari Guru, tanggal 25 November. Ayo orang kota Subuh Salam, siapa nanti yang menjadi profesor pertama, akan saya kasih reward. Bagi yang muslim, akan langsung saya bawa naik haji plus. Saya sendiri yang akan bawa. Kenapa? Karena saya ada punya travel, Mak. Background saya travel umrah dan haji. Lalu saya kasih agar saya daftarkan naik haji plus. Saya bilang, begitulah saya menginspirasi kepada masyarakat kota Subuh Salam agar ya SDM-nya ini bertambah. Lalu juga mulai kami masuk kepada pondok-pondok pesantren karena background kami dari pondok pesantren, saya dari Timur Tengah. Lalu saya support ini kepada lembaga-lembaga pendidikan ini ada tambahan dana supaya mereka terus untuk mencintai membaca dan literasi. Kemudian tentu juga ya kita tingkatkan beasiswa yang mungkin selama ini belum tersentuh di kota Subuh Salam terkait tentang masalah pertanahan. Kita tahu Subuh Salam ini kota terluas. Paling tidak saya mengurangi konflik agraria di masa yang akan datang. Saya ambillah 5 putra-putri kota Subuh Salam. Lalu saya beasiswakan itu ke STPN. Agar mereka nanti tamat kuliah. Bekerja sebentar magang entah di mana yang dianjurkan oleh kampusnya. Lalu pulang ke kota Subuh Salam untuk bisa menata RT RW khususnya tentang pertanahan yang ada di kota Subuh Salam. Itu yang dapat bisa kami lakukan terkait tentang SDM. Baik, menarik ya Pak untuk Iya. jadi profesor tadi itu Iya. Pak. Bayangkan satu kota belum ada profesor, Pak. Bahkan hanya yang doktor saja pun masih hitung jari. Nah, tetangga kami Kabupaten Aceh Singgil sudah 1 profesornya. Sementara di Aceh Selatan sudah banyak. Sementara kami ini belum ada 1 orang pun. Malu kita. Kalau ada pertanyaan, ada nggak profesor di kampung You, kata orang. Nggak ada, kita bilang. Kan malu saya, Mbak. Maka kita support. Tapi di sana ada universitas Pak atau? Ada kampus, iya menarik ini terkait tentang tadi SDM. Jadi salah satu visi misi kami ini adalah mendirikan 2 perguruan tinggi di kota Subuh Salam. Alhamdulillah sudah kita dirikan 2 sekolah tinggi di zaman kepemimpinan kita. Ada namanya satu STAI, Jannatul Firdaus, ada membuka 4 prodi. Kemudian ada satu lagi STID, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, prodinya bahasa Arab. Itulah di yayasan kita. Berarti ada 2 kampus. Lalu kampus yang lama ada namanya STID Hapas. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Pansuri. Ada di sana juga 3 prodi. Lalu ada Akademi Kebidanan Medika. Jadi pada dasarnya sudah ada mulai hiduplah nampak suasana tentang apa namanya ya keilmuan ini, dunia akademisnya. Ada kampusnya berarti perguruan tinggi Islam ada 3, kemudian Akademi Kebidanannya ada 1. Itu yang ada di kota Subuh Salam. Banyak ya Pak sebenarnya perguruan tinggi. Tapi kemudian dari masyarakat untuk semangat menimba ilmu seperti apa Pak di sana? Saat ini sudah mulai tumbuh lah di era mungkin tahun 2010-an ke atas sudah semangatlah orang untuk terus mengejar akademiknya ini. Dan saat ini juga saya marak mengkampanyekan mencintai literasi untuk membaca kan. Karena sebab ya membaca ini adalah jendela wawasan atau jendela dunia. Maka kami selaku kepala daerah setiap hari Senin itu bila saya ada di kota Subuh Salam, saya datang dadakan, saya pilih sekolahnya di mana, saya selaku pembina upacara. Materi saya yang saya sampaikan adalah mencontoh negara Jepang. Artinya kalau bisa di tangan kanannya ada buku, di tangan kirinya ada Android. Ini saya takutnya nanti di tangan kirinya ada gadget, ada handphone, di tangan kanannya jajanan. Jadi kapan dia membacanya, saya berharap ya berimbang lah, suka membaca lah masyarakat kota Subuh Salam ini khususnya. Itu Mbak yang dapat kami sampaikan. Mungkin kita beralih Pak ke pelayanan publik. Upaya apa saja yang telah dan akan terus dilakukan Pemkot untuk meningkatkan pelayanan publik? Pelayanan publik ini kan terus kita berupaya untuk meningkatkan. Seperti yang paling mendasar itu pelayanan puskesmas. Dan juga pelayanan rumah sakit umum. Dulu pernah viral ini rumah sakit umum kami RSUD Kota Subuh Salam ini. Saat ini ya kami membenahinya, lalu insentifnya juga kami tinggikan di sana, kami tambah, kemudian juga tenaga medisnya juga kita tambah, lalu juga obat-obatan ya kita tambah, kita pasok agar pelayanan kepada warga kita yang sakit agar bisa juga tertanganin dan juga dengan baik dan benar. Memang saat ini Mbak, gendala kami di kota Subuh Salam adalah defisit yang terbesar di Provinsi Aceh, keterbatasan anggaran. Tapi paling tidak ya di bawah kepemimpinan kami ini, kami berharap
ya terus bisa maksimal keuangan Kota Subuh Salam agar bisa mengalokasikan anggaran kepada kesehatan warga Kota Subuh Salam. Kemudian juga di catatan sipil juga pelayanan KTP. Lalu kemarin kami sarankan ada namanya KTP elektronik ini, Mbak, supaya mereka tidak lagi butuh mungkin bawa-bawa KTP-nya, ada aplikasi namanya yang ada catatan sipil izin, namanya IKD kalau saya tidak salah ya, identitas kependudukan ini. Nah, jadi ini juga kita kampanyekan kepada warga kita agar mereka ya mengupload di handphonenya tersebut IKD ini, sehingga pelayanan KTP itu nggak perlu lagi capek-capek datang ke catatan sipil. Dan juga di catatan sipil bila sudah mereka datang untuk mengurus seperti akta kelahiran, kartu keluarga, KTP atau kartu lainnya, ya juga kami berharap kemarin dengan PLT Kadis Catatan Sipilnya ini ya menangani dengan baik dan benar tanpa pandang bulu. Itu yang bisa kami lakukan, Mbak. Oke, berarti digitalisasi yang sudah paling masuk utama, di sana, sudah ya, masuk di sana. Baik. Oke, untuk situasi saat ini, Pak, kira-kira apa nih komitmen jangka panjang Pemkot terhadap keselamatan dan kesejahteraan warga? Ya, menarik sebetulnya, Mbak. Ini hampir seperti menyentuh visi misi kami ya untuk kesejahteraan masyarakat kami. Pertama, PR terberat kami ini adalah memangkas defisit. Kami pernah menjanjikan kepada masyarakat kami dalam tempo 3 tahun wajib selesai defisit Kota Subuh Salam. Bahkan ngerinya lagi, bila defisit ini tidak bisa kami zerokan, kami mengundurkan diri dari kepala daerah. Dan ini tantangan terberat. Nah, yang saya heran, sebelum pilkada, pengamat politik itu tidak ada tampil di media sosial bahwasannya ada namanya penyakitnya efisiensi. Ternyata efisiensi pada tahun ini kami kena 60,1 miliar. Di tahun 2026 gambarannya kami kena lagi efisiensi 86, sekian miliar. Berarti kan hampir 150 ini uangnya sudah habis nanti diefisiensikan. Sementara kami punya defisit tadi temuan BPK itu 244 miliar. Kalaulah uang ini tidak disedot, tidak diambil oleh pusat, tidak ada kena efisiensi, ya hampir sudah bisa kita zerokan hutang dalam jangka 3 tahun. Nah, ketika defisitnya masih tinggi, bagaimana kami bisa mengejar cita Bapak Presiden, bagaimana kami bisa mensejahterakan masyarakat kami. Namun walaupun demikian, kami terus bekerja, kami terus berjuang, ya tidak ada kata lelah. Seperti ini tadi kami dari Mahkamah Agung menanyakan bagaimana pendirian kantor pengadilan yang ada di Kota Subuh Salam. Ternyata sudah diproses, tinggal menunggu kepres dari Bapak Presiden. Juga ini tentu untuk pelayan publik. Bayangkan kami kalau ada kasus mau ke pengadilan harus dari Subuh Salam ke Singkil itu lebih kurang 100 km. Nah, kalaulah ada sudah berdiri kantor pengadilan di Kota Subuh Salam kan memudahkan akses masyarakat kami. Mudah dan hemat biayanya. Nah, jadi ada lagi yang menarik ini nanti mensejahterakan masyarakat. Kami menata agraria yang ada di Kota Subuh Salam. Ada kami bentuk namanya GTRA, Gugus Tugas Reformasi Agraria. Mana tanah yang bisa kita torakan, mana HGU yang sudah habis masa perpanjangannya agar bisa kita tata, kita engklap. Dan ini semua menuju demi kesejahteraan masyarakat Kota Subuh Salam. Dan yang paling ngerinya lagi apa? Kami ada punya buat program yaitu 2 hektar per keluarga bagi keluarga miskin ekstrim. Saya bagikan tanah yang sudah bersawit kepada keluarga yang miskin ekstrim. Nah, dari mana ini tanahnya? Tentu luasnya ini Kota Subuh Salam. Masa tidak ada tanah yang bisa kita bagikan? Baik itu engkelapan daripada HGU, baik itu dulu dari hutan lalu kita HPL kan, lalu nanti kita berikan kepada masyarakat kita. Jadi itu yang bisa kami lakukan untuk bisa mensejahterakan masyarakat Kota Subuh Salam. Itu Mbak yang dapat kami sampaikan. Baik, Pak Wali, luar biasa. Mungkin terakhir, apa Pak harapan dan ajakan dari Pak Wali untuk masyarakat Subuh Salam ke depannya? Baik, kami mengajak kepada masyarakat Kota Subuh Salam. Yang pertama paling penting adalah ketika terjadi musibah ini, jangan panik. Jangan panik, tetap yang kedua berbaik sangka, positive thinking. Pemerintah itu hadir, tapi tentu butuh proses. Dan yang ketiga, bantu doakan kami agar bisa menjalankan amanah ini dengan baik dan benar. Dan program kami tepat sasaran kepada masyarakat Kota Subuh Salam. Itu Mbak.
Baik, terima kasih banyak Pak Sama-sama. Wali sudah berkenan hadir di studio Kompas.com. Baik, sahabat Kompas.com, itu tadi obrolan kami bersama Pak Wali Subulus Salam, Pak Haji Rashid Bancin. Saya Monika Rosa pamit undur diri. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.